Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengarkan kisah Islami tentang sahabat Nabi yang sangat terkenal yaitu Abu Hurairah. Kita akan mengenal seluk-beluk tentang Abu Hurairah. Nama Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhr, merupakan nama asli dari sahabat yang akrab kita dengar dengan Abu Hurairah. Beliau dipanggil Abu Hurairah karena di waktu kecil ia diperintahkan untuk mengembala beberapa ekor kambing milik keluarganya. Di sela-sela ia mengembala kambing, Abu Hurairah selalu bermain dengan kucing kecilnya di saat siang hari. Dan jika malam sudah tiba, kucing tersebut diletakkan di atas pohon, lalu Abu Hurairah pulang ke rumahnya. Kebiasaan ini berjalan terus sampai teman sebayanya memanggilnya dengan Abu Hurairah, yang berarti si pemilik kucing kecil. Abu Hurairah seorang sahabat yang lahir di daerah Ad-Daus, Yaman, daerah yang mulanya selalu menentang risalah kenabian Muhammad SAW. Sampai datanglah seorang sahabat bernama Tufail bin Amru Ad-Dausi radhiyallahu anhu yang pernah bertemu Nabi Muhammad SAW dan mengikrarkan Islamnya sebelum hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Tufail bin Amru Ad-Dausi yang mendakwahkan Islam kepada kaumnya Ad-Daus, namun tidak ada dari kota Ad-Daus yang menerima Islam kecuali satu orang, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pada awal tahun ke-7 Hijriah, di umurnya yang ke-26, tekad Abu Hurairah radhiyallahu an untuk hijrah dari negerinya menuju Rasulullah SAW telah bulat. Dengan perbekalan yang seadanya tak membuat Abu Hurairah radhiyallahu an mundur. Bahkan ia pernah bersyair saat tiba di Madinah, "Ya Lailah min tuliha wa anaiha ala annaha min daratil kufri najat." Wahai malam yang panjang serta melelahkan, namun saat itulah aku terselamatkan dari negeri kafir. Tetapi tibanya beliau di malam itu tidak dapat disambut dengan Rasulullah dan para sahabat besar karena mereka semua sedang berada di medan perang Khaybar. Sampailah waktu subuh, kemudian para sahabat berkumpul untuk melaksanakan sholat subuh yang dipimpin oleh Siba bin Urfutoh radhiyallahu an, yang telah ditunjuk oleh Rasulullah menjadi imam kala Rasulullah SAW berperang saat itu. Setelah sholat subuh selesai, tak lama terdengar suara-suara yang menandakan tibanya tentara kaum muslimin berserta panglimanya, yaitu Rasulullah SAW. Sebagaimana biasanya, Rasulullah langsung menuju masjid, sholat 2 rakaat dan menemui beberapa sahabat. Kemudian dilihatlah oleh Rasulullah SAW seseorang yang mempunyai kulit agak gelap, lebar pundaknya, serta memiliki celah di antara 2 gigi depannya, dan langsung membayat Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Mimman anta?" Qulta min Daus. Qal ma kuntu ara fi Dausin ahadan fihi khair. Dari mana engkau? Abu Hurairah menjawab, "Aku berasal dari Ad-Daus." Rasulullah mengatakan, "Sungguh aku dulu tidak menyangka ada kebaikan di Daus." Abu Hurairah yang merupakan tamu baru di kota Madinah juga dikenal pada saat itu seorang sahabat yang sangat miskin. Keputusan ia berhijrah dari Yaman ke tanah Madinah membuatnya kehilangan harta-harta yang ia miliki di Yaman. Namun kaum muslimin saat itu telah menyediakan tempat untuk tamu Allah yang tidak mempunyai harta dan keluarga. Mereka akan ditempatkan di masjid seraya belajar Islam kepada Rasulullah SAW. Al-Suffah merupakan sebutan untuk mereka para penghuni Masjid Nabawi saat itu. Dan sahabat Abu Hurairah merupakan orang yang paling faqih di antara ahlu suffah yang lain karena jarangnya ia absen dalam mendengarkan Rasulullah saat menyampaikan pelajaran. Para ahlu suffah mendapatkan makanan jika Rasulullah mendapatkan makanan, dan mereka juga tak makan jika keluarga Rasulullah tak makan. Maka laparnya ahlu suffah berarti laparnya Rasulullah serta keluarganya sallallahu alaihi wasallam. Kemiskinan Abu Hurairah. Abu Hurairah merupakan seorang sahabat yang sangat sabar dengan apa yang Allah timpahkan. Kemiskinannya membuat benar-benar ia tak asing lagi dengan rasa lapar yang selalu hadir hampir di setiap harinya. Ia tak asing dengan batu yang selalu mengikat perutnya. Bahkan ia pernah mengatakan, "Aku pernah merasakan lapar sampai aku ingin pingsan. Kemudian agar aku mendapatkan makanan, aku berpura-pura seperti orang yang kejang di antara mimbar Rasul dan rumah Aisyah, sampai orang-orang datang kepadaku, kemudian meruqyaku. Aku langsung mengangkat kepalaku, lalu aku katakan, Laisal ladzi tara
Innama huwal ju'. Ini bukan yang seperti kalian lihat, kejang karena kesurupan, namun aku begini karena lapar. Dikisahkan bahwa Abu Hurairah di suatu hari telah mengikat dengan keras perutnya dengan batu agar tidak terasa lapar yang menusuk. Demi mendapatkan makanan, beliau duduk di jalan yang biasa dilewati oleh para sahabat. Tak lama berselang, lewatlah sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu an di hadapan Abu Hurairah. Maka langsung Abu Hurairah menghampiri Abu Bakar bertanya-tanya tentang masalah agama. Namun di dalam pertanyaan tersebut, Abu Hurairah berharap pertanyaan yang ia layangkan dapat membawanya diundang makan bersama Abu Bakar. Namun tidak seperti yang diharapkan, lalu berpisahlah mereka berdua. Kemudian lewatlah Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu an. Maka Abu Hurairah radhiyallahu an melakukan apa yang ia lakukan bersama Abu Bakar dengan harapan yang sama, namun tidak juga seperti yang diharapkan. Kedua sahabat yang mulia itu tidak mengetahui maksud dari Abu Hurairah. Berikutnya, lewatlah manusia yang paling mulia, Rasulullah SAW. Melihat Abu Hurairah yang sedang duduk-duduk di jalan, Rasulullah mengetahui bahwa sahabatnya itu sedang kelaparan. Lalu Rasulullah memanggil Abu Hurairah untuk datang ke rumahnya. Ternyata didapati di dalam rumah Rasulullah hadiah berupa 1 bejana susu. Kemudian Rasulullah SAW berkata, Abu Hurairah, panggillah para ahli suffah. Mendengar perintah tersebut, Abu Hurairah pergi memanggil ahli suffah sambil berkata dalam hatinya, kenapa tidak saya dikasih minum dulu? Jika telah datang ahlu suffah, maka akan habis susu itu. Tapi biarlah kelaparanku ini tak menghalangiku untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Datanglah ahlu suffah dengan perasaan senang menyambut panggilan. Begitu mereka duduk, Rasulullah SAW memerintahkan Abu Hurairah untuk menuangkan kepada setiap ahlu suffah susu tersebut sampai semua kenyang. Maka tak tersisa lagi yang kelaparan pada saat itu, kecuali Abu Hurairah dan Rasulullah. Kemudian Rasulullah senyum sambil melihat bejana susu, lalu melihat kepada Abu Hurairah yang kelaparan. Wahai Abu Hurairah, tinggal tersisa aku dan kamu. Abu Hurairah menjawab, benar wahai Rasulullah. Rasulullah berkata, minumlah. Abu Hurairah berkata, dan aku pun langsung meminumnya. Dan tidaklah Rasulullah memerintahkanku untuk terus meminum susu tersebut sampai aku tidak mendapatkan ruang kosong dalam lambungku. Setelah aku kenyang, barulah Rasulullah meminum susunya. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah, terlihat sekali kelembutan, kebaikan, kepedulian Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Di suatu malam, Abu Hurairah pernah keluar, dan ini di luar kebiasaan. Maka orang-orang bertanya kepada Abu Hurairah, kenapa ia keluar? Beliau menjawab, tidak ada yang membuatku keluar kecuali rasa lapar. Mereka juga berkata, kami pun begitu, tidak ada yang mengeluarkan kami dari rumah kecuali rasa lapar. Akhirnya, kami mendatangi Rasulullah SAW mengadukan rasa lapar kami. Lalu Rasulullah mengeluarkan mangkuk yang berisi beberapa kurma. Setiap satu orang yang datang diberikan 2 buah kurma. Rasulullah mengatakan, makan 2 buah kurma ini dan perbanyaklah minum air. Ini akan mencukupimu untuk hari ini. Maka aku pun memakan 1 buah kurma dan sisanya aku simpan. Rasulullah mengatakan, untuk apa kau simpan kurmamu? Bukankah kau sangat lapar? Aku simpan ini untuk ibuku. Lalu Rasulullah berkata, makanlah, nanti ku berikan tambahan untuk ibumu. Tabakat Ibnu Sa'ad 4, 328-329. Kisah masuk Islamnya Ibunda Abu Hurairah. Abu Hurairah pernah bercerita, dahulu ibuku masih dalam keadaan musyrik. Setiap saat, aku selalu mendakwahkannya agar memeluk agama Islam. Sampai di suatu hari, saya mendengar perkataan ibuku yang sangat buruk yang ia layangkan untuk Rasulullah. Aku langsung mengadu kepada Rasulullah seraya menangis, lalu aku meminta Rasulullah untuk mendoakan ibuku. Maka Rasulullah berkata, Allahumma ahdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibunda Abu Hurairah. Maka setelah Rasulullah SAW mendoakan ibuku, aku kembali ke rumah, ingin mendakwahinya lagi, dan mengabarkan bahwa ia telah didoakan Rasulullah SAW. Namun setibanya aku di rumah, pintu rumahku terbuka. Aku mendengar suara gemercik air. Lalu saat aku ingin masuk, terdengar suara ibuku berkata, janganlah kau masuk. Kemudian keluar ibuku yang telah memakai penutup kepala dan tubuhnya seraya mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, ibuku mengucapkan kalimat syahadat. Ibuku menjadi seorang muslimah.
Aku langsung lari kembali kepada Rasulullah, seraya menangis kegirangan, layaknya aku menangis tadi karena kesedihan. Aku kabarkan kabar gembira ini kepada Rasulullah. Lalu ia berdoa, Allahumma habib ubaidaka hadha wa ummahu ila ibadikal mu'minin wa habibhum ilaihima. Ya Allah, jadikanlah hambamu ini, Abu Hurairah dan ibunya, orang yang dicintai oleh kaum mukminin. Semangatnya Abu Hurairah akan ilmu, sahabat yang mulia ini terkenal sebagai sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Tercatat sekitar lebih dari 5.000 hadis yang diriwayatkan lewat jalurnya. Memang semangatnya Abu Hurairah dalam ilmu hadis telah diketahui oleh Rasulullah seperti di dalam hadis, An Abi Hurairah annahu qala qila ya Rasulullah man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad dhanantu ya Aba Hurairah an la yas'aluni an hadzal hadithi ahadun awwalu minka lima ra'aitu min hirsika 'alal hadith as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Abu Hurairah pernah bertanya kepada Rasulullah, siapa yang paling senang dapat syafaatmu nanti wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, sudah kuduga bahwa engkau yang akan menanyakan hal ini wahai Abu Hurairah, saat aku melihat semangat atas hadis. Hadis riwayat Bukhari. Diriwayatkan bahwa beliau pernah berkata, aku membagi malamku 3 bagian. Pertama untuk membaca Al-Quran, sebagian lain untuk tidur, sebagian lagi untuk mengulang hafalan hadisku. Sahabat yang mulia ini diberikan umur yang panjang oleh Allah Ta'ala. Diriwayatkan bahwa beliau wafat di umur 78 tahun, maka jarak dari wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wafatnya Abu Hurairah sekitar 47 tahun. Oleh karena itu, beliau sangat sering mengajarkan umat dan banyak meriwayatkan hadis. Diriwayatkan dari Nafi rahimahullah bahwa saat Abu Hurairah wafat, aku dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu ikut mengiringi jenazah, dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tak lepas mendoakan Abu Hurairah, lalu ia berkata, orang ini adalah orang yang paling hafal hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tabaqat Ibnu Sa'ad 4/253. Penutup, semoga cerita ini dapat bermanfaat untuk setiap pendengar, serta dapat menambah wawasan kita akan para sahabat, juga menepis segala syubhat yang ada, dan menjadikan kita mencintai Abu Hurairah dan ibunya, karena tak ada yang mencintainya kecuali orang mukmin sebagaimana hadis di atas. Wassallallahu alaihi wasallam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.